mempelajari, memahami, mengamalkan dan mensyiarkan ajaran atau sunnah Rasulullah. Allahumma amin amin rabbal alamin. Baik, ikhwati fillah, setelah di pertemuan sebelumnya kita menguraikan terkait ciri-ciri orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Azza wa Jalla, dari mulai mereka-mereka yang senantiasa menjaga sholat lima waktunya, selalu menunaikan zakat infak sedekahnya, lalu kemudian selalu menjaga nafsu syahwatnya kecuali kepada istri atau hamba sahayanya, termasuk mereka-mereka yang selalu menjaga amanahnya, selalu jujur dalam persaksiannya. Maka sifat-sifat inilah yang kemudian Allah Azza wa Jalla terangkan kepada kita, sehingga siapa di antara kita yang memiliki seluruh amalan-amalan tersebut, Allah tegaskan ulaika fi jannatin mukramun. Mereka-mereka seperti ini adalah orang-orang yang layak masuk surga, mukramun, yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya masuk surga itu butuh amal, masuk surga itu butuh pengorbanan. Tidak ada orang yang masuk surga dengan cara berpangku tangan. Baik, setelah Allah Azza wa Jalla menceritakan kepada kita semua tentang sifat, karakter, dan balasan di sisi Allah bagi orang-orang yang melakukan amal kebaikan, maka di akhir ayat atau di akhir surat Al-Ma'arij ini, dari ayat ke-36 sampai ayat yang terakhir, ayat ke-44, Allah menceritakan kebalikannya. Jadi kalau tadi orang yang beriman dengan seluruh amal-amal solehnya dan mendapatkan jaminan surganya, maka kali ini kata Allah Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fama lil ladzina kafaru qibalaka muhti'in. Apa yang melatar belakangi orang-orang kafir itu, setelah sebelumnya mereka datang kepada engkau, lalu kemudian muhti'in, mereka bergegas untuk berpaling dan meninggalkan engkau. Lalu kemudian kata Allah Azza wa Jalla, anil yamini wa anil shimali izin. Yang sebelumnya mereka berkerumun, ada yang di sebelah kanannya, ada yang di sebelah kirinya, tapi tiba-tiba langsung bubar begitu saja. Jadi gambarannya Rasulullah SAW saat itu menyeru, memanggil orang-orang kafir Quraisy untuk diperdengarkan nasihat dan isi dakwahnya. Saat itu kemudian mereka kumpul mengitari Rasulullah SAW, lalu kemudian tanpa berpikir panjang mereka menolak seruan dakwah Rasulullah. Sementara tanda-tanda kenabian, bukti kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah sudah sedemikian jelas, tetapi mereka lebih memilih untuk berpaling dan meninggalkan Rasulullah SAW. Maka inilah yang disebut dengan salah satu ciri dari orang-orang yang takabur, yang sombong di hadapan Allah Azza wa Jalla. Di mana kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man kana bi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Gak akan masuk surga orang yang di hatinya itu ada kesombongan meskipun hanya sebesar biji zarah. Lalu kemudian para sahabat bertanya kemudian kepada Rasulullah, tanda orang sombong itu apa? Maka kata Rasulullah SAW, tanda sombong itu ada dua, batrul haqqi wa ghamdun nas, menolak kebenaran lalu kemudian melecehkan orang yang menyampaikan kebenaran tersebut. Jadi udah tahu salah tapi tetap ngeyel, gitu ya. Udah dinasihatin, udah disampaikan argumentasi dalilnya, udah begitu jelas, tapi ternyata memilih untuk tidak menerima. Ayat ini kata para ulama memberikan isyarat sebenarnya kepada kita semua, bahwasanya kalau bicara tentang kebenaran, Islam gak akan pernah kalah, gak akan pernah. Baik itu dalil dari Qur'annya, dalil dari sunnahnya, ajaran Islam
sudah dijamin 100% kebenarannya oleh Allah Azza wa Jalla. Cuman yang menjadi cerminannya adalah orangnya, para pengikutnya. Karena walau bagaimanapun yang namanya nilai kebenaran itu harus ditopang, harus dibela oleh orang-orang yang kadar kesolehannya itu bisa menjadi cerminan dari kebenaran itu sendiri. Jadi bahasanya sehebat apapun sebuah ajaran, kalau pengikutnya nggak benar, ya akan dibawa nggak benar. Ya sekarang ya yang lagi di branding itu, yang dicitrakan itu yang namanya pesantren. Entah ya ada apa dengan beberapa pesantren hari ini, oknum lah. Ada ustaz atau kiai, mohon maaf, yang menzinahi santriwatinya, waliyadzubillah. Oknum, saya katakan oknum, nggak semua seperti itu. Tapi kan yang dimunculkan ke media kan yang jelek-jeleknya. Dalam pesantren yang bagus itu masih teramat banyak. Tapi yang diekspos yang jelek-jelek. Terakhir saya melihat tadi di berita salah satu pesantren tahfidz, pondok tahfidz di Tasikmalaya. Mohon maaf, yang melakukannya itu ustadznya, musyrifnya, pembimbing tahfidznya, ya, entah hafidz atau tidak. Yang jelas kemudian yang mengalami tindakan pelecehan itu adalah santri-santriwati. Jadi seolah-olah ingin dimunculkan citra negatif dari ajaran Islam, padahal yang negatif bukan Islamnya. Jadi kalau ada ungkapannya al-Islamu majubun bil muslimin, keindahan dan kebenaran ajaran Islam itu ternodai dengan umat Islamnya itu sendiri. Ya kalau kita melihat hari ini kondisi di Timur Tengah ya tadi sedikit ngobrol-ngobrol bagaimana kondisi saudara kita di Suriah, ya terpecah-pecah begitu luar biasa. Atau umpamanya kalau kita melihat di Palestina di tepi barat, bagaimana sesama umat Islam sekarang tembak-tembakan. Ya itu seolah-olah ingin mendapatkan memberikan gambaran secara umum ya. Kan banyak juga orang yang bilang ngapain kita tolong orang-orang Palestina, sesama Palestina juga saling tembak-tembakan. Citra negatif itu yang hendak secara umum dimunculkan. Izin Allah umpamanya ada narapidana dibawa ke pengadilan. Apa pakaian yang dia pakai? Ya minimal mah pensi sama koko, minimal, gitu kan? Atau umpamanya ada seorang narapidana wanita atau terdakwa, sebelum dibawa ke pengadilan nggak pakai kerudung, tapi ketika di pengadilan pakai kerudung. Ini kan hal-hal seperti ini, meskipun mohon maaf peci dan koko bukan sesuatu yang identik dengan ajaran Islam, tetapi kan pakaian seperti ini kan hari ini secara umum ya. Selain saudara kita yang Chinese yang memang pakai asal muasal dari mereka, tapi seolah-olah kalau baju koko itu ya sudah identik dengan Muslim. Nah fenomena seperti ini yang kita lihat ya kan. Jadi secara umum umat Islam itu kalau debat dalam urusan ajaran agamanya, urusan akidah atau teologinya, insya Allah kita nggak akan pernah ada yang mengalah. 100% dijamin Allah. Tapi tadi akhlak perilaku dari umatnya yang mohon maaf menodai dari kemuliaan ajaran Islam itu sendiri. Itu yang menjadi catatan yang harus kita perhatikan. Sehingga kalau ada celotehan yang tadi saya sempat mengatakan, umat Islam itu di Indonesia mengaku dirinya ahlu sunnah wal jamaah, tapi realitas sehariannya banyak orang Islam itu yang ahlu susah berjamaah. Ahlu susah berjamaah. Ya, semuanya mengklaim ahlu sunnah wal jamaah, tapi kalau untuk diperkumpulkan susahnya luar biasa. Nah ini satu hal yang menjadi catatan bagi kita semua, ikhwanillah, sampai Allah Azza wa Jalla dalam hal ini memberikan pertanyaan kepada orang-orang kafir itu. Setelah mereka mendengar seruan Rasulullah,
setelah mereka mendengar kebenaran Al-Quran, diperlihatkan oleh Allah mujizat nabinya, meskipun hatinya itu beriman, tapi kesombongan mereka, egonya mereka, hasadnya mereka, ini yang membuat mereka berpaling dari ajaran Islam. Jadi dulu itu ada seorang ulama Yahudi lah bahasanya ya, rahib Yahudi yang sangat dimuliakan di zaman Rasulullah SAW. Namanya siapa namanya? Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Saat itu orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW dan nggak tahu kalau Abdullah bin Salam itu ada di kediamannya Rasulullah saat itu. Rasulullah nanya, kata Rasulullah, apa pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam ini? Orang-orang Yahudi bilang bahwa Abdullah bin Salam itu orang baik, dia sosok yang kami idolakan dan seterusnya. Disebut-sebut, dipuji-puji kebaikannya. Sementara saat itu orang Yahudi nggak tahu kalau Abdullah bin Salam sudah masuk Islam. Dipuji-puji luar biasa. Tetapi ketika kemudian Rasulullah meminta Abdullah bin Salam untuk keluar dari rumah Rasulullah dan menampakkan wajahnya, dan sudah Rasulullah sampaikan kalau Abdullah bin Salam ini sosok yang sudah menjadi sosok pribadi Muslim, tiba-tiba orang Yahudi itu mencaci maki Abdullah bin Salam. Dia seburuk-buruknya orang dan seterusnya. Maka ya gak beda jauh sebagaimana orang-orang kafir Quraisy menolak dakwahnya Rasulullah. Demikian juga kita melihat orang-orang Yahudi secara umum ya, hasadan min indi anfusihim, kata Allah. Kenapa mereka itu menolak dakwahnya baginda Rasulullah SAW? Inti utamanya karena mereka iri, hasad. Kenapa Nabi terakhir itu bukan berasal dari kelompok mereka? Seandainya mungkin berasal dari kelompoknya, ya bisa dipertimbangkan mereka untuk menerima atau tidak. Tapi ketika Nabiullah Muhammad SAW muncul bukan dari ras darah keturunan mereka, maka mereka kemudian menolak. Jadi ikhwatillah, dua ayat ini menegaskan kepada kita semua terkait kesempurnaan dari ajaran Islam itu sendiri. Dan Allah justru mempertanyakan kalau di ayat ini, kok ada manusia yang sudah mendengar kebenaran dan bukti nyata dari ajaran Islam, lalu kemudian malah menolak? Itu jadi pertanyaan. Di sisi yang lain, Allah Azza wa Jalla kemudian menegaskan, ayat ma'u kullu mri'in minhum ayyadkhala jannatan na'im. Di satu sisi mereka menolak masuk Islam, menolak dakwahnya Nabi Muhammad, tapi mereka punya obsesi yang sangat besar kalau mereka itu katanya pasti akan masuk surga. Jadi gimana ceritanya? Optimis masuk surga tapi menolak ajarannya. Ini enggak masuk akal. Ayat ma'u minhum ayyadkhala jannatan na'im. Bagaimana mungkin kalian bisa menikmati surga Allah yang penuh dengan kenikmatan, tetapi di saat yang sama kalian menolak untuk mengimani dakwahnya atau seruannya baginda Rasulullah SAW. Jadi ada, ya itu juga mungkin pembelajaran bagi kita ya. Banyak orang Muslim aku dirinya Muslim, tetapi kewajiban sebagai seorang Muslim gak mau dia tunaikan. Sholat kadang ditinggalkan, puasa apalagi, zakat gak pernah kepikiran, apalagi ibadah haji gak pernah terlintas dalam hatinya. Tapi di satu sisi dia ingin masuk surga. Jadi gimana ceritanya ya? Ingin masuk surga yang penuh dengan kenikmatan, tetapi syariat-syariat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu kemudian malah ditinggalkan dan dicampakkan. Jadi intinya kata Allah Azza wa Jalla, kalau kita baca di ayat yang ke-39-nya kata Allah, kalla, sekali-kali tidak mungkin. Gak mungkin ada orang yang masuk surga tanpa ada amal secara umum. Gak ada amal. Ketika Rasulullah sudah menyeru
ngajak untuk masuk Islam, dijelaskan tentang kebenaran Islam, menolak, tapi yakin mereka masuk surga, rasa-rasanya mustahil. Jadi kalau kata orang-orang Yahudi itu, mereka mengatakan kami ini masuk neraka paling sehari 2 hari. Nanti sesudah itu kita masuk surga. Nah, aneh. Nah, lebih anehnya lagi, ini mah oknum ya. Lebih anehnya lagi, hari ini kita menemukan ada sebagian di kalangan umat Islam itu sendiri, mohon maaf kalau masih boleh dikatakan sebagai seorang muslim, ada yang berkeyakinan bahwasanya masuk surga itu enggak mesti harus sebagai seorang muslim. Jadi surga itu katanya terlalu luas kalau diisi oleh orang Islam saja. Jadi yang penting cukup percaya ada Tuhan, cukup berperilaku yang baik, itu bisa menjadi penjamin masuk surga. Karena ada ya sebagian kelompok ya. Ada yang seperti itu ya, ada yang ingin mencoba untuk menyamaratakan antara kedudukan Islam dengan kedudukan agama yang lain. Bahkan ya sangat disayangkan ya, kalau kita menyampaikan keluh kesahnya salah satu masjid lah ya, salah satu masjid di Kota Karawang, saya nggak akan nyebutin nama masjidnya. Sebuah masjid yang kegiatan keislamannya udah bagus, ya warganya berduyun-duyun datang ke masjid, tapi hanya ada karena satu kebijakan di mana masjid ini akan dipindahkan ke satu tempat, yang di satu tempat itu seluruh bangunan ibadah seluruh agama dikumpulkan atas dasar toleransi umat beragama. Jadi masjid, gereja, wihara, pura disatukan di satu titik atas dasar toleransi. Kan nggak pasti seperti itu ya Pak. Ya, toh selama ini kita di sini kan dengan gereja dekat kan, seberang sana. Ini toleransi nggak mesti dekat-dekatin lah. Yang penting lakum dinukum waliyadin. Anda mau beribadah silakan, kami pun mau beribadah, jangan diganggu. Ya, urusan dekat atau jauh itu tidak menentukan seseorang itu dianggap toleran. Itu satu hal yang perlu kita cermati. Maka prinsipnya Allah Azza wa Jalla itu kan menegaskan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakan oleh Rasulullah, apabila yang hak itu sudah muncul, maka kebatilan itu akan sirna dengan sendiri. Nah, oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla kemudian menegaskan enggak mungkin Anda masuk surga tanpa beramal, apalagi tidak mengimani risalah dari dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi beriman enggak, beramal kagak, tapi yakin masuk surganya ada, kuat gitu. Itu enggak mungkin. Sehingga Allah menegaskan inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Kalau seandainya yang menyebabkan kalian itu menolak dakwahnya Nabi Muhammad karena menganggap kalian itu orang hebat, baik dari segi materinya mungkin kaya rayanya, dari segi kemampuan umpamanya punya bodyguardnya, tentaranya dan seterusnya, maka Allah tegaskan kepada orang-orang seperti itu, dengan seluruh kesombongan yang hari ini kalian miliki, ketahuilah, kata Allah, kami ciptakan kalian semua itu dari air mani yang sangat hina. Jadi apa yang ingin disombongkan di hadapan Allah Azza wa Jalla sampai menolak syariatnya, sementara kita semua ini Allah ciptakan dari air mani yang sangat hina. Jadi di sini Allah menegaskan kembali ya, Allah, ya tidak ada yang harus kita bangga-banggakan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apalagi sampai menjadikan nikmat dunia ini sebagai penghalang bagi kita untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ikhwan secara umum penegasan yang Allah berikan, sekaligus pertanyaan yang bernada aneh.
aneh ada orang yang percaya, yang yakin masuk surga, tapi nggak mau beriman, nggak mau beramal. Di sisi yang lain, dengan kesombongan yang mereka miliki, padahal ajaran Islam sudah benar, isi bukti-bukti nyatanya sudah terlihat. Maka kata Allah, kalau Anda masih sombong, ingat, kita semua ini diciptakan oleh Allah dari sperma. Baik. Singkatnya, ikhwatullah, setelah Allah Azza wa Jalla memberikan penegasan bahwasanya tidak akan mungkin orang masuk surga tanpa beriman dan beramal, maka Allah Azza wa Jalla bersumpah. Apa kata Allah? Fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Maka sekali-kali tidak, aku bersumpah atas nama Allah yang menguasai al-masyariq wal magharib. Masyariq wal magharib itu jamaah sekalian adalah bentuk kata jamak. Masyariq itu diambil dari kata masyriq, magharib itu diambil dari kata maghrib. Kalau kita baca doa kita itu, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah diri saya dengan dosa-dosa yang akan saya lakukan sebagaimana Engkau menjauhkan timur dengan barat. Nah, yang menariknya di sini Allah Azza wa Jalla menegaskan atau menggunakan kata timur dan barat menggunakan kalimat jamak. Jadi kata Allah, aku bersumpah atas nama Zatku yang menguasai timur-timur dan barat-barat. Bahasanya seperti itu. Nah, pertanyaannya, kenapa kemudian kata masyriq dan maghrib itu Allah sebutkan dalam bentuk jamak? Maka kata para ulama ahli tafsir kemudian menyebutkan, ketahuilah yang terbit dari timur dan tenggelam ke ufuk barat itu bukan cuma matahari saja. Bukan cuma matahari saja. Di sana ada bulan, di sana ada bintang dan seterusnya. Maka Allah Ta'ala menyebutkan kata timur dan barat itu dengan menggunakan kata jamak tadi. Jadi yang terbit itu ada matahari, ada bulan, ada bintang dan seterusnya, dan akhirnya nanti tenggelam di ufuk barat. Maka Allah bersumpah, kalau seandainya, nasihat untuk saya dan kita semua, kalau seandainya kita tetap bersikeras menolak ajaran Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, maka Allah bersumpah, sekali-kali tidak. Kalau seandainya kondisi kalian seperti itu, kata Allah, aku bersumpah atas nama Zatku yang menguasai timur dan barat. Kata Allah, innala qadirun, sesungguhnya kami ini berkuasa atas kalian semua. Jadi memang kan hidup matinya kita itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Nah, oleh karenanya bentuk kuasanya Allah yang Allah akan tetapkan bagi orang-orang yang menolak dakwahnya Nabi Muhammad, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kata Allah itu innal qadirun, kami ini kuasa untuk apa? Ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu masbuqin. Kata Allah, kalau kami mau, kami akan gantikan kalian semua. Wa ma nahnu masbuqin, dan kami tidak lemah untuk melakukan penggantian itu. Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, Imam Al-Qurtubi memahami ayat ini dengan dua penafsiran. Penafsiran pertama, Allah Azza wa Jalla menyiratkan kepada kita secara tidak langsung di ayat ini, kalau kita tidak mau menjadi barisan orang yang beriman, bagi Allah Ta'ala gampang saja untuk menggantikan generasi yang lain, untuk menggantikan kehadiran kita kalau kita tidak mau beriman. Jadi kalau hari ini umpamanya tidak ada yang peduli dengan Islam, umpamanya kalau kita nggak peduli ini dengan Islam, Allah bisa saja menghadirkan orang lain untuk membela Islam. Ya, kalau kita ambil contoh, begitu banyak orang yang mu'alaf, yang tadinya kafir, yang tadinya Kristen, Allah berikan kecerdasan, Allah berikan hidayah dan taufik. Ketika kemudian dia masuk Islam, Masya Allah kan,
melihat dari segi militansinya, keilmuannya, terkadang jauh lebih baik dibandingkan kita. Terkadang, kalau saya ngambil contoh, umpamanya di negeri kita, gak apa-apa sebutin nama yang baik-baik. Umpamanya Profesor Dr. Sapi Antonio, ya, atau Felix Xiao, atau tadi saya sebutkan Ustadz Sapi Antonio yang praktisi di bidang ekonomi syariah, yang awalnya dia berasal dari keluarga Chinese beragama Kristen. Izin Allah ya, ketika kalau tidak salah ketika SMA beliau masuk Islam, diusir dari rumahnya babak belur gitu ya, lalu kemudian melarikan diri ke Masjid Al-Azhar di Kemayoran. Waktu itu ada namanya Mu'alaf Center. Di sana kemudian beliau mendapatkan pelindungan dari pengelola DKM, disekolahkan dan seterusnya. Akhirnya biidznillah beliau S1, S2 ngambil ekonomi di Pakistan, ekonomi syariah. S3-nya kalau tidak salah di Malaysia. Lalu kemudian mendirikan sebuah kampus, ya kampus namanya apa? Tazkiyah, yang ada di Sentul. Kumpul tuh di situ Ustadz Sapi Antonio, siapa lagi yang praktisi di ekonomi syariah itu? Ustadz Erwandi Tarmizi, kumpul di sana. Jadi itu contoh. Sehingga kalau Rasulullah SAW itu mengatakan khiyarukum fil jahiliyah idza aslam. Kata Rasulullah, orang-orang yang terbaik di masa jahiliyahnya, kalau kemudian mereka masuk Islam, maka mereka akan menjadi orang yang terbaik, melebihi kebaikannya ketika dia sebelum masuk Islam. Itu contoh ya. Atau ya banyak juga tuh yang siapa yang dulunya biarawati itu, Irena Handoyo, siapa? Irena Handoyo gitu ya. Itu contoh kan. Ya, ketika sebelum biarawati kan, mohon maaf, beliau mendedikasikan gerejanya. Ketika beliau masuk Islam, asbab wasilah dari keislamannya, berapa banyak orang yang masuk Islam atas hidayah, atas dakwah yang beliau gerorakan. Sementara kita orang muslim yang lahir dalam kondisi muslim, belum tentu punya peluang untuk mendakwahi orang-orang non muslim untuk masuk Islam. Itu yang harus kita akui. Jadi kadang seperti itu. Maka Allah menegaskan, kalau kita tidak termasuk orang yang peduli kepada ajaran Islam, Allah berkuasa untuk menghadirkan yang lain, untuk menggantikan posisi kebenaran, bahasanya membela agama Islam. Itu makna yang pertama. Sementara makna yang kedua kata Imam Al-Qurtubi, dan ini makna yang kedua ini menarik untuk kita simak. Kata Imam Al-Qurtubi, ketika orang-orang kafir ini dimatikan oleh Allah, termasuk ketika kita semua ini diwafatkan oleh Allah Ta'ala, yang ketika kita di dunia ini, mohon maaf, umur kita terbatas. Kalau kata Rasulullah kan, umur umatku antara 60 sampai 70, jarang yang melewati usia itu. Gitu kan? Dari segi umur kita pendek. Dari segi postur tubuh ya cukup lah ya, nggak terlalu tinggi-tinggi amat, nggak terlalu pendek-pendek amat. Nah, ketika kita hidup di dunia, semuanya secara umum terlihat minimalis lah bahasanya. Dari segi umur, dari segi ukuran fisik. Tetapi ketika nanti izin Allah bangkitkan kita dari kematian dan kita dikumpulkan di padang mahsyar, pernah kita bahas di ayat-ayat sebelumnya. Berapa lama ibadah yang Allah kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar? 50.000 tahun. Ya, 50.000 tahun. Yang kata Rasulullah, 50.000 tahun itu bagi orang yang beriman, waktunya itu dirasakan seperti waktu antara asar ke maghrib. Tapi yang jelas kan, kata Allah bahasanya di sini, kalau hari ini kita hidup hanya 60 atau 70 tahun, wallahu a'lam, kalau Allah berkehendak nanti di padang mahsyar itu umur kita jauh lebih panjang. Ala an nubaddila khairan minhum, kata Allah. Kami berkuasa untuk menggantikan kalian dengan sesuatu yang lebih baik.
dari segi umur panjang, dari segi postur tubuh. Kan kata Rasulullah, kita itu nanti akan dikembalikan ke posturnya Nabi Adam alaihissalam, situ nadiroah, tingginya sekitar 60 hasta atau sekitar 30 meter. Ya. Gedenya seperti apa tuh? Ya, 30 meter itu. Lalu kemudian nanti di padang mahsyar itu kan Allah berikan kemampuan manusia itu untuk memiliki daya tahan tubuh jauh di atas rata-rata dibandingkan manusia yang masih hidup. Seperti digambarkan bagaimana matahari itu di padang mahsyar jaraknya tidak jauh dari tubuh manusia. Kan dalam beberapa riwayat itu hanya 1 jengkal dan seterusnya. Tapi itu kan menunjukkan kedekatannya. Coba ikhwan waliyadzubillah, kalau sekarang matahari didekatkan ke bumi, jauh lebih dekat dibandingkan kondisi sekarang saat ini. Biarlah gak akan ada yang hidup di muka bumi. Nah, jadi ini adalah percontohan yang ingin Allah tegaskan kepada kita semua, bahwasanya dengan segala bentuk kesombongan orang-orang kafir menolak dakwahnya Rasulullah SAW, kata Allah, kalau kami mau, kami binasakan kalian semua, kami ganti dengan yang baru. Kalau kami mau, setelah kalian binasa, tubuh kalian jauh lebih kuat, jauh lebih apalagi umurnya jauh lebih panjang dibandingkan umur-umur yang Allah berikan selama manusia itu hidup di alam dunia ini. Dan Allah tegaskan, wa ma nahnu bimasbuqin, dan untuk melakukan itu semua kata Allah kami tidaklah lemah. Jadi ini menegaskan kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla. Sehingga singkatnya ikhwan Allah, ayat selanjutnya ketika baginda Rasulullah SAW mendapati orang-orang Quraisy itu menolak dakwah beliau, dengan setelah sebelumnya mereka mengetahui kebenarannya, maka di ayat selanjutnya Allah mengingatkan tugas seorang nabi hanya menyampaikan doa, doain. Urusan hidayah Allah Azza wa Jalla yang mengatur. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla di ayat yang selanjutnya? Kata Allah, fadarhum, udah biarkan aja wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ya, dengan sikap-sikap yang mereka lakukan. Apa kata Allah? Yakhudhu wa yal'abu, udah biarin aja mereka dengan kesesatan. Kalau seandainya mereka menolak untuk beriman. Karena kan kita tahu ikhwan Allah, seberapa besar kesedihannya Rasulullah ketika mendapati ada di antara umatnya yang tidak beriman. Di surat Al-Kahfi itu kan ada fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim lam yu'minu bihadzal hadithi asaf. Hampir-hampir saja bahasanya ya, dada Rasulullah itu terasa begitu sesak, ya, enggak merasa nyaman ketika apa? Ketika mendapati ada di antara umatnya yang enggak beriman kepada Allah. Ya, kalau kita makan mungkin ya udah biasa-biasa baik gitu, mau beriman mau enggak gitu. Tapi Rasulullah SAW juga beliau merasakan kesedihan. Maka Allah Ta'ala mengingatkan kepada Rasulullah SAW, kalau dakwah engkau sudah maksimal dan ternyata mereka tidak mau beriman, udah biarkan saja dengan segala bentuk kesesatan dan permainan-permainan yang mereka lakukan. Karena kenapa? Hatta yulaqu yaumahumul ladzi yu'adu. Karena cepat atau lambat pertemuan dengan Allah itu sesuatu yang pasti. Gitu ya. Cepat atau lambat. Mau beriman, mau enggak, cepat atau lambat kita akan bertemu dengan mahkamah ilahi. Jadi kalau kita melihat ya fenomena beberapa pekan yang lalu lah ya, terkait ada seseorang yang korupsi ya kita katakan korupsi lah, karena memang pengadilan sudah memvonis korupsi 271 triliun, penjara 6 tahun, mengembalikan hasil korupsinya kurang dari 1 triliun, berarti 270 triliunnya dibawa ke saku, ya kan banyak.
Kan mungkin sebagian orang itu bahkan kalau kita ngelihat di medsos itu ya, banyak yang komentar, oh enak ya jadi koruptor ya, banyak tuh. Terus mending korupsi aja sekalian daripada nyuri ayam dan seterusnya. Alasannya kenapa ya, koruptor mah kayak gini. Ya kata kalau seorang muslim harusnya nggak boleh berkata seperti itu. Ya. Di mana keimanan kita kepada Allah? Yang halal udah pasti, yang haram udah pasti. Kalaupun seandainya di dunia ini keadilan tidak bisa ditegakkan, maka nanti di akhirat itu alaihissallahu ya kami hakimin. Hakim yang paling bijaksana itu ya Allah azza wa jalla. Kalau ada yang luput di dunia, di akhirat nggak ada yang luput. Makanya Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif itu pernah mengutip perkataan Khalifah Umar bin Khattab. Ini saya sampaikan di pengajian ibu kemarin. Jadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu ada sekelompok umat Islam oknum lah ya, bukan sahabat pastinya. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab ada sekelompok orang itu yang mengkhususkan bulan Rajab, mengkhususkan untuk berdoa yang isi doanya itu adalah keburukan-keburukan. Jadi ceritanya ada orang yang disakiti oleh si fulan umpamanya, lalu menggunakan momentum bulan Rajab itu untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya telah disakiti oleh si bapak ini, oleh si ibu ini. Mumpung ini bulan Rajab, doa bulan yang kau muliakan, balaslah dia, hancurkanlah dan seterusnya. Maka apa kata Umar bin Khattab? Wahai saudaraku, bulan Rajab itu bulan yang Allah muliakan. Kalaupun seandainya kalian dizalimi dan kalian belum mendapatkan balasan yang setimpal bagi pelakunya, tadi bukankah Allah Ta'ala sudah menyiapkan balasan nanti di hari kiamat? Nah, hal-hal seperti ini perlu menjadi catatan bagi kita semua. Sehingga singkatnya, entah mereka ini mau beriman atau tidak, maka kata Allah kepada Rasulnya, sudah biarkan. Kalau mereka menolak beriman, sudah biarkan dengan kekufurannya. Toh cepat atau lambat kita semua akan kembali dan dipertemukan dengan mahkamah Allah Azza wa Jalla. Nah, Allah Ta'ala kemudian menegaskan, kalau di dunia ini nih, orang-orang kafir itu menolak dakwahnya Rasulullah, menolak kebenaran Islam, bahkan yang ada ketika sudah bertemu dengan Rasulullah, mendengar seruannya mereka cepat lari-lari gitu ya, nggak mau dengar. Bahkan kalau kita ngutip di surat nanti ya, di surat Al-Mudaththir ayat 45 ayat 51, Allah itu menggambarkan ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah. Jadi orang kafir itu saking nggak mau dengar omongan Rasulullah, mereka lari-lari seperti layaknya seekor keledai ketika dikejar-kejar oleh harimau. Itu ungkapan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi saking nggak mau mendengar dakwahnya Rasulullah. Maka ketika Rasulullah masih hidup di masanya dan mereka nggak mau mendengar dakwah Rasulullah, bahkan yang ada mereka lari-lari, maka kata Allah, sebagaimana mereka dulu ketika masih hidupnya lari-lari meninggalkan dakwah Rasulullah, maka sebaliknya, yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun. Kalau dulu ketika masih hidup mereka lari meninggalkan dakwah Rasulullah, nanti ketika mereka mati, lalu kemudian tiba hari kebangkitan, mereka akan dikeluarkan oleh Allah dari kuburannya. Siro'an itu dalam arti keluarnya cepat-cepat. Ya. Mau kemana? Mau menuju mahkamah atau pengadilannya Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita baca dalam ayat yang lain itu disebutkan ka'annahum jaradum muntashir. Bahwasanya kita itu nanti keluar dari kuburan itu kata Allah seperti belalang yang loncat. Jadi suka atau enggak suka bahasanya, pasti akan keluar nanti di alam kubur itu.
Dan ketika kita semua ini keluar dari liang lahat kita itu kan nanti akan digiring oleh Allah menuju pada mahsyar. Dan semuanya perjalanannya dilakukan cepat-cepat. Jadi kalau kata Allah, Anda kemarin nggak mau menerima dakwahnya Rasul kami, bahkan kamu lari-lari cepat-cepat untuk nggak mau mendengarnya. Nanti apa yang kamu lakukan seperti itu akan kamu lakukan juga sama, tapi kali ini kebalikannya. Justru kalian sendiri yang lari-lari untuk berkumpul di padang mahsyar. Ya, bahkan di ayat ini Allah mencontohkan ka'annahum ila nusubi yufidun, sebagaimana kalian dulu berlomba-lomba untuk mendatangi berhala-berhala kalian untuk memberikan sesajen-sesajen untuk Tuhan-Tuhan kalian. Jadi seperti itu yang digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita semua ya Pak. Jadi secara umum ya gambarannya dulu menolak, nanti disuruh lari-lari. Maka berbahagialah bagi kita hari ini kalau kita mengikuti risalahnya Rasulullah, selalu berusaha mengamalkan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya. Maka sebagaimana kita di dunia kita bercepat-cepat berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, biidznillah nanti di padang mahsyar pun kita ingin cepat-cepat nyampe ke padang mahsyar. Karena kenapa? Ya secara umum kita punya keyakinan, punya amal yang kita lakukan, dan insya Allah Allah dan Rasulnya mencintai apa yang telah kita lakukan, sehingga tidak ada rasa ketakutan sama sekali ketika Allah Ta'ala mengumpulkan kita di padang mahsyar. Nah, sehingga di ayat ini sebenarnya Allah Ta'ala itu menyentil kita semua lah ya. Bagaimana orang kafir itu militansi kekafirannya luar biasa, gitu ya. Jadi ketika sudah tiba waktunya untuk ibadah ke berhala, bahasanya orang-orang kafir itu lari-lari nyiapin sesajen untuk Tuhan-Tuhan mereka. Jadi kalau orang kafir bisa seperti itu, non muslim bisa seperti itu, kenapa umat Islam nggak bisa? Bahasanya seperti itu. Dan sebagai penutup, ikhwanillah, dari surat Al-Ma'arij di ayat yang terakhir ini, Allah menggambarkan bagaimana rupa wajah dari orang-orang yang menolak dakwahnya Rasulullah semasa hidupnya. Maka ketika mereka dibangkitkan dari alam kubur mereka, kata Allah, khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Wajah mereka dipenuhi dengan kehinaan. Terlihat dari raut wajahnya atau dari raut mukanya ketakutan yang luar biasa. Maka kata Allah, dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Itulah yang namanya padang mahsyar yang waktunya sudah benar-benar dijanjikan oleh Allah sebelum-sebelumnya. Jadi ketika Rasulullah waktu dulu mengingatkan adanya hari kebangkitan, adanya padang mahsyar, dulu kalian tidak mengimaninya. Kali ini Allah Ta'ala benar-benar menampakkan di hadapan muka-muka kalian. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang mengimani sesudah kejadian, gitu kan? Hanya saya mendoakan ketika ada seorang wanita mengatakan gak usah percaya dengan hari akhirat yang belum terjadi, itu mah dongeng-dongeng doang. Ada kan yang mengatakan seperti itu? Ya, inilah orangnya masih hidup sampai sekarang, kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Ya, karena kita tidak berharap ya beriman kepada hari akhir itu ketika hari akhirnya terjadi. Jadi jangan sampai mengikrarkan keimanan kepada Allah layaknya Firaun. Ketika detik-detik terakhir Allah akan membinasakannya, baru dia mengatakan saya beriman kepada Tuhannya Musa. Maka cukuplah apapun yang terjadi di hadapan kita, entah itu dengan musibah kematian dan seterusnya, itu adalah pembelajaran yang bisa kita ambil, tazkirah, teguran yang Allah berikan agar kita semua tidak termasuk orang-orang lalai dari apa yang diajarkan dan diperintahkan oleh Allah kepada Rasul. Maka dengan ini ikhwatillah tuntas
satu surat Al-Ma'arij yang kita kaji kalau tidak salah 5 kali pertemuan kalau tidak salah. Dan biarlah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang surat-surat selanjutnya. Itu mungkin yang bisa kita tadabburi untuk surat Al-Ma'arij ini. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada jamaah sekalian, sekiranya ada yang akan ditambahkan atau didiskusikan. Allah, silakan. Silakan. Saya mau nanya tapi nggak kaitan dengan ini. Jadi saya ingin tanyakan masalah zakat mal. Nah, terkait zakat mal sendiri itu kan yang sudah saya baca itu misalnya kan ada nisab perak dan nisab emas ya. Yang masing-masing sendiri kan berbeda nilainya kalau sekarang. Perak 595 gram sama emasnya 85 gram. Nah, yang ingin saya tanyakan pertanyaan pertama saya itu yang lebih tepat kalau untuk sekarang sebenarnya yang mana, soalnya saya baca-baca itu ada khilaf di antara ulama ya kayaknya. Ada yang bilang perak untuk kehati-hatian dalam beragama, sama ada yang bilang emas karena lebih stabil seperti itu. Nah, tapi saya masih belum menemukan yang benar-benar yakinnya di mana gitu. Nah, terus pertanyaan keduanya, kalau ini berkaitan dengan cara berpikir terkait nisab tadi, Ustaz. Boleh nggak kalau saya berpikirnya seperti ini? Misalnya dari cara penjelasan yang sudah saya dengarkan itu, saya yakinnya sebenarnya dengan yang emas, karena kata-katanya itu dari penjelasan yang saya dengar lebih stabil ya, karena dulu kan perak sama emas stabil katanya. Nah, sedangkan sekarang udah nggak stabil, jadi saya nangkepnya tuh lebih yakin juga di hati saya gitu kan. Nah, tapi saya kalau misalnya pikiran saya itu saya ngambilnya untuk kehati-hatian dalam beragama, jadi saya ngambil nisab perak juga, ngambilnya nisab perak supaya lebih hati-hati ya dalam beragama gitu. Itu cara pemikirannya benar nggak? Padahal saya yakin kalau yang benar itu yang emas. Seperti itu. Baik, ikhwati'allah, secara umum ya, ketika berbicara tentang zakat mal, memang ulama zaman dulu itu sebagaimana tadi disebutkan terjadi khilaf terkait nisabnya itu mau pakai perak atau mau pakai emas. Hal ini dilatar belakangi karena di zaman dulu itu kan perak dan emas benar-benar dijadikan sebagai alat tukar. Ada dinar, ada dirham. Konteksnya seperti itu. Maka khilaf di kalangan para ulama itu sangat ketara karena dua benda ini dijadikan alat transaksi. Sementara hari ini, ikhwatillah, kondisinya secara umum berbeda. Dan ini mungkin salah satunya yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia di negeri kita, di mana MUI termasuk dalam hal ini sudah memberikan arahan ke Basnas, ya termasuk tokoh-tokoh ekonomi syariah hari ini seperti Ustaz Irwandi dan seterusnya berpandangan bahwasanya nisab zakat mal itu ya emas. Karena tadi alasannya kalau emas stabil secara umum dari segi harga, dan di sisi yang lain sekarang kayaknya perak itu jarang terpakai bahasanya. Bahkan jarang juga orang entah itu investasi atau mungkin menjadi alat tukar, jarang kita memakainya. Sehingga wallahu alam tadi sebenarnya dikatakan itu ketika ulama hari ini mengeluarkan fatwa emas sebagai nisab, itu sebenarnya sebagai bentuk kehati-hatian para ulama itu sendiri. Ya. Karena tadi emas secara umum dari segi harga, dari segi nilai itu jauh lebih stabil. Maka ambillah emas untuk nisabnya sebagaimana para ulama hari ini memfatwakan seperti itu. Dan di sisi yang lain pun kan disebutkan bahwasannya sebaik-baiknya sedekah di jalan Allah itu kan yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Gak dikatakan sebagai sebuah kebaikan ketika kita menginfakkan apa yang paling kita cintai, dan secara umum kadar emas itu jauh lebih baik daripada kadar perak. Seperti itu. Allah. Itu. Berarti kalau misalnya nisab saya belum sampai emas tapi baru di perak, belum bisa lihat
Otomatis seperti itu. Otomatis seperti itu. Berarti nggak bisa dengan pemikiran saya tadi ya, yang hati-hatian biar daripada tak bayar zakat sesuai tadi, karena nisabnya yang kita masih. Iya. Karena kita yakini secara umum para ulama pun hari ini mengeluarkan fatwa tadi atas dasar kehati-hatian mereka. Seperti itu. Ya, silakan. Ada hubungan. Ada. Betul Mas. Yang digantikan umat yang akan membela itu ya, ketika belakang itu nanti akan digantikan ya. Kalau kondisi sekarang, kalau kita telah atau apa gitu, sekarang yang justru yang bahasanya ya membela Masjid Aqsa itu nyata-nyatanya kan bukan negara-negara yang itu gitu ya. Ya negara yang jauh lah yang dianggap sunnah atau apalah gitu ya. Itu apakah sekarang itu ya itu terlepas dari fitnah ya fitnah ya. Apakah itu sekarang seperti itu atau gimana? Jadi ini saya pengalaman kemarin jamaah sekalian. Ketika saya tahadus binimah ya. Ketika saya dapat undangan ikut daurah tafsir di Mekah selama 2 pekan. Waktu itu kita mendapatkan hotel yang agak sedikit jauh dari Masjidil Haram di daerah Makbas Jin, sekitar 3 atau 4 kilo lah dari Tanah Haram. Daurah ini dilakukan sebenarnya setiap tahun, dan tahun ini atau sebulan kemarin itu panitianya kaget. Kagetnya gini, yang biasanya hotel itu sudah bahasanya apa ya, udah biasa dipakai daurah, tapi ketika kita datang ke situ ternyata yang punya hotel itu sudah menyewakan mayoritas kamar-kamarnya itu untuk orang-orang Syiah. Jadi kita ngerasa banget seolah-olah kita jadi orang yang minoritas di tanah suci kota Mekah. Jadi seumur-umur ya Allah, saya sama asatid yang lain ngomong gini, kok kenapa di Mekah ya kita mendengar adanya orang Syiah secara langsung tuh. Jadi orang Syiah kan di hotel itu ada musola besar. Ngedengar langsung adanya orang Syiah itu seumur-umur kita nggak dengar langsung. Ketika ada kalimat wa asyhadu anna aliyyan waliyullah, itu benar-benar. Kan selama ini kan kita hanya baca keterangan-keterangan. Kali ini nggak dengar dan melihat langsung. Lalu kemudian kalau kita kan ngucapin hayya 'alal falah, kalau mereka hayya 'alal khair. Dengar langsung. Terus bagaimana sholatnya betul yang adanya batu atau tanah dalam bentuk macam-macam lah. Ada yang dalam bentuk bulat pipi, ada yang sudah dalam bentuk tasbih. Benar-benar tuh kelihatan. Sampai kemudian ketika kita selesai menunaikan sholat itu, orang-orang Syiah itu ngadain halakoh-halakoh, dan mereka berani mengatakan mana pembela Al-Aqsa itu dengan bahasa Arab. Mana? Gak ada. Kulluna Syiah, hanya kita Syiah aja yang membela. Mereka berani tuh ngomong kayak gitu. Ya mungkin ingin ngejelek-jelekin kita gitu. Karena waktu itu kita minoritas gitu. Berani kayak gitu. Ya, kemudian mereka mengatakan laknatullah ala Umar, laknatullah ala Abu Bakar. Benar-benar kedengar. Laknat untuk Abu Bakar, laknat Umar kayak gitu tuh. Berani ngomong kayak gitu. Jadi seolah-olah ini menunjukkan kami nih yang membela tanah Al-Aqsa. Ya kita melihat hari ini Allah terlepas ya, karena kita pun harus berhusnudzan. Terlepas dengan kekurangan-kekurangan dari para penguasa muslim hari ini, tapi setidaknya kita melihat sisi positifnya dulu lah. Banyak pengungsi-pengungsi Palestina itu yang notabene hari ini pun kan mendapatkan perlindungan, baik dari pemerintah Saudi, bahasanya dari pemerintah Yordania, dapat tuh perlindungan itu, gak bisa kita nafikan. Atau di sisi yang lain ada sebuah ungkapan gini. Jadi saya teringat di sebuah media ceritanya
waktu itu orang Ethiopia sedang dilanda kelaparan. Ethiopia kan pernah tuh mengalami kelaparan ekstrim. Udah lama gitu kan? Iya, beberapa tahun yang lalu. Kalau sekarang kan sudah, alhamdulillah sudah mampu jauh lebih bagus. Hingga akhirnya ada seorang reporter dari Amerika dipanggil oleh seorang hartawan. Terus kemudian si hartawan itu minta diwawancara oleh si reporternya gitu. Terus ketika diwawancara itu, si hartawan itu bilang gini, saya akan memberikan makanan sebanyak-banyaknya untuk rakyat Ethiopia. Bilang kalau harta ini datangnya dari setan. Kira-kira mereka mau menerima atau enggak? Jadi ngomongnya gitu, diliput di media. Lalu kemudian dikirim tuh bantuan itu ke Ethiopia. Terus diomongin, bapak-bapak, ibu-ibu, ini bantuan ini dari setan gitu ya. Ingin ngejelek-jelekin, maksudnya mau nerima atau enggak gitu. Ternyata apa, orang-orang Ethiopia itu ada yang mengatakan gini, demi Allah, kalau Allah Ta'ala akan menolong hambanya, nggak perlu mendatangkan orang soleh. Bahkan setan pun ditundukkan oleh Allah untuk mengirimkan bantuan. Jadi ya maksud saya, katakanlah ya, dengan segala bentuk kekurangan kelebihan umat Islam hari ini, dan umpamanya orang-orang Syiah yang di Yaman dan seterusnya, umpamanya ya, kalau seandainya mereka benar-benar membela Al-Aqsa, ya kita bilang aja, ya kalau Allah berkehendak, bahkan setan pun akan Allah gerakan hatinya untuk membela Palestina. Bahasa gitu aja. Kalau seandainya orang solehnya sudah nggak ada yang mau membela, seperti itu mungkinnya, wallahu a'lam. Dan ya kita berharap mudah-mudahan kedepannya ya para penguasa Muslim, mobil khusus yang di Mesir, karena Mesir dan Yordan, karena mereka yang punya akses langsung, perbatasan langsung untuk memberikan bantuan. Allah, ya kita anggaplah orang-orang Syiah itu, mohon maaf ya kalau bahasanya terlalu halus, anggap saja mereka setan yang ditundukkan oleh Allah untuk memberikan pertolongan hamba-hamba Allah yang hari ini sedang terdolim. Kira-kira apa saja kekurangan dia nggak mau? Apa? Kira-kira apa ya kekurangannya tadi kan ada kelebihan, contohnya tadi fungsi kekurangannya dia nggak mau bantu atau kakek terhadap negara-negara yang dekatnya. Kira-kira apa ya alasan Yang membuat para pemimpin Muslim nggak mau membantu? Iya, contohnya di negara besar kayak Arab, Qatar, Abu Dhabi. Ya, terang-terangan politik atau ya kalau kita ngelihat kan rakyat-rakyat di negara-negara tersebut ya orang-orang yang soleh. Cuman masalahnya kan para pemimpinnya. Masalahnya itu Mesir lah ya. Mesir saya ambil contoh. Sisi ya, seorang, ya kita harus akui jabatan yang dia pegang hari ini itu tidak sah, karena kan dia melakukan apa namanya, kudeta kepada presiden yang sah sebelumnya. Bahkan presidennya itu kan dijebloskan ke penjara dan meninggal di penjara. Dan kalau kita melihat sepak terjangnya Asisi kan kemarin sempat viral ketika acara pertemuan pimpinan negara, Pak Prabowo hadir dan seterusnya kan. Ketika hadir di istana kerajaan itu kan ada salah satu tulisan kaligrafi diambil dari ayat suci Al-Quran, tetapi ayat itu adalah perkataan Firaun. Wahadihil anharu tajri min tahti. Jadi ada ungkapan kan kata Firaun, siapakah yang lebih hebat daripada saya? Sungai-sungai di Mesir mengalir atas kuasa saya, dan seterusnya. Itu dikutip. Dan memang mohon maaf, ya kalau jamaah sekalian ada yang pernah berangkat ke Mesir sampai detik ini, kalau kita ngobrol bersama beberapa teman-teman mahasiswa di sana, jadi kalau selesai sholat jangan pernah punya keinginan untuk ngobrol-ngobrol di dalam masjid. Oke, itu langsung di hidup. Jadi selesai sholat bubaran, nggak boleh ada obrol-obrol. Jadi mirip seperti, mohon maaf ya,
zaman Pak Harto di awal-awal. Seperti itu kondisi. Nah, hari ini Alhamdulillah Al-Sisi ini mendirikan masjid, salah satu masjid termegah di Asia. Hari ini di Mesir. Tapi di saat yang sama, selama dia menjabat menjadi presiden, dia mendirikan penjara sebanyak 30 penjara di beberapa tempat. Dan itu diisi oleh berbagai kalangan yang tanda kutip vokal dengan kebijakan yang bersangkutan. Itu dari segi politik sih sebenarnya ya Pak. Jadi yang kita lihat hari ini masalahnya ya para pemimpinnya. Kalau rakyat Mesirnya, rakyat Saudi Arabianya dan seterusnya, saya yakin mereka punya keinginan untuk membela. Allah. Kalau Ustaz tadi katanya soal di dalam hotel itu mayoritas orang Syiah yang itu otoritas negara mengizinkan Bapak. Mereka masuk untuk menyewa tempat terus melakukan ritual sesuai dengan kepercayaan mereka. Kan yang mereka di Arab Saudi ketat. Maksudnya mereka tutup mata di pemerintah. Nah, itu. Cuman yang jelas, kelompok Syiah di Saudi Arabia juga kan ada. Ada satu daerah di mana orang-orang Syiah memang diizinkan untuk tinggal di situ oleh pemerintah Saudi Arabia. Ya, selama tidak melakukan tindakan-tindakan yang meresahkan, diberikan kebebasan. Makanya saya teringat dulu waktu kuliah di Libya itu seorang dosen ilmu fikih namanya Syekh Zaid Al-Qurun, beliau muridnya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau bercerita gini, ketika Syekh Shalih Al-Utsaimin mengajar di Jamiah Islamiyah di Madinah, mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di sana itu bukan ahlu sunnah semua. Ada orang mahasiswa Syiah yang kuliah di Universitas Madinah, dan itu memang diberikan keleluasaan. Anda berKTP Saudi, berpaspor Saudi, silakan. Kalau mau kuliah di Jamiah Islamiyah silakan. Dan mereka akan tetap dengan kesyiahannya. Sehingga sempat tuh diskusi antara beberapa ulama-ulama, masyayikh kibar gitu, ulama-ulama besar. Ini kalau ada mahasiswa Syiah ngikuti ujian, terus jawabannya benar semua versi ulama Sunni, kira-kira dilulusin nggak? Jadi jawabannya benar gitu, dikasih pertanyaan, dalilnya apa? Mereka kemudian ngutip dalilnya qala Allahu qala Rasul, tapi versi kita, kira-kira dilulusin nggak? Ya lulusin. Jadi nanti gelarnya umpamanya gelarnya LC, tapi pahamnya ya. Itu seperti itu. Kacau. Ya, itu secara umum. Jadi memang diberikan keleluasaan. Ya harapannya mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Berarti aliran Syiah bukan aliran sesat di Arab Saudi. Ya sesat, Tapi tetap diayomi begitu ya. iya, tapi tetap diberikan hak sebagai warga negara. Karena kan udah pernah jadi fenomena juga kan, mereka melakukan kekacauan di Ka'bah apa segala macam kan. Betul. Pembunuhan apa segala macam. Ya intinya selama mereka tidak melakukan keresahan, sesuatu yang meresahkan, silakan. Tapi kalau mereka melakukan sesuatu yang membahayakan seperti beberapa musim haji yang lalu kan, sempat orang-orang Syiah nggak boleh haji gitu. Karena mereka melakukan tindakan yang menyebabkan beberapa orang meninggal, gitu kan. Akhirnya kan orang-orang Syiah hajinya pindah ke Karbala, seperti itu. Hanya seperti itu. Tapi sesudah kejadian itu, lobby-lobby politik terjadi lagi, orang-orang Syiah boleh haji lagi ke tanah suci. Jadi kita melihat realitasnya seperti itu. Kita sepakat semuanya Syiah sesat. Tapi ketika mereka ibadah haji, umroh termasuk umroh ini diberikan keleluasaan. Nah, saya dengar ikhwan yang Allah ketika di Raudhah, di situ kan ada makam Rasulullah, ada makam Abu Bakar, ada makam Umar. Orang-orang Syiah itu lantang mengatakan tadi, laknatullah Abu Bakar, laknatullah Umar. Padahal di situ ada askarnya. Tapi mereka melakukan itu karena mereka meyakini ini ritual kami. Abu Bakar dan Umar itu waliyadzubillah terkutuk, kata orang Syiah.
Itu realitas yang hari ini. Dan nggak ditangkap. Buset kan? Itu sebentar ya. Doa aja. Itu kan mereka teriak-teriak kayak gitu kan. Gitu loh. Makanya ya saya secara pribadi gitu ya, jadi tadi merasa aneh. Kenapa dapat langsung ibadah orang Syiah di tanah suci? Terus kayak dari Pak Ustadz bilang mereka azan pakai Syiah, Iya. kan? Terus mereka bikin jamaah sendiri di musola gitu. Betul. Tapi jamaah mereka doang. Mereka doang. Kelompok Pak Ustadz nggak ikut kan? Enggak. Cuman awal-awalnya kita nggak tahu awal-awalnya kan ketika kita datang ke hotel ada berkumandang ya waktu itu kita nggak ngeh ya ada beberapa teman yang ikut sholat tapi ini kok gerakannya aneh ya, kayaknya ada masalah oh ternyata baru tahu. Dan yang menariknya Allah ini sedikit pengalaman aja, musolanya itu sangat luas, dan pengelola hotel sudah membagi lokasi. Orang Syiah sholatnya harus di belakang, aturannya gitu. Tapi realitasnya enggak. Setiap kali waktu sholat tiba, mereka selalu merangsek ke depan. Mereka berpuasa. Iya, selalu memprovokasi. Ya kita jumlahnya cuma 30 orang. Kayak itu nama hotelnya itu Arkan Baka ya di daerah Makassar. Ya cari duit tuh. Itu jadi catatan. Siapa yang bayar dia buat. Kebayang kan suatu hotel mayoritasnya Syiah. Itu mereka rencana umrah atau memang Umrah. Yang kan tadi ketemu lagi di Raudhah, ketemu lagi. Ya. Mereka juga kalau keliling apa? Top gitu kan mereka kan pakainya kan tali apa gitu kan. Iya, sama. Secara umum ya, secara tampilan fisiknya, tawaf, sa'i, tahallul, sama. Secara umum ya, gerak dari segi gerakan-gerakan fisik. Entah kalau doanya sama enggak. Allah. Sekali Pak Ustadz aja baru sekali yang ketemu apalagi kami belum. Ya ketemu Syiahnya di tanah suci. Ketemu orang Irannya pernah. Bukan Kita nggak tahu. ketemu ritual mereka seperti apa itu kan belum pernah kan. Iya. Ketemu orang Irannya. Kalau ditanya juga sama orang awam, kenapa kamu benci siapa tuh? Ibu juga jawabnya kan kenapa sih? Iya. Syiah juga ada beberapa itu ya. Iya. Macam-macam lah ya. Ada memang menyimpang besar, ada yang memang mendekati. Iya. Ada beberapa itu. Betul. Tapi kalau yang di negara kita Syiahnya yang sudah sangat menyimpang. Kalau di negara kita, Kalau di negara kita kan cuman apa tuh fatwa MUI aja kan yang mengatakan itu sesat ya Ustaz ya. Tapi pemerintah kan tidak melarang, tidak mengeluarkan fatwa bahwa agama itu sesat. Jadi mereka masih boleh gitu kan, nggak boleh diganggu kan. iya betul. Dan itu terbukti. Saya ngambil apa ya, ibrah saja. Kan pernah terjadi 2 kejadian majelis ilmu. Yang pertama di Masjid Aliyah. Masjid Aliyah itu pernah mengadakan seminar bedah buku tentang rapot merah Syiah yang ditulis oleh MUI. Lagi pengajian, mohon maaf, datang oknum aparat membubarkan pengajian. Atas nama apa? Atas nama pengajian ini intoleran dengan keberagaman. Jadi yang ngebubarinnya oknum aparat. Itu yang pertama. Terus yang kedua kejadian di Al-Jihad, sama juga. Dibubarin pengajian. Artinya kan di Kerawang banyak kan. Itu kan tanda di Kerawang sendiri kan banyak kelompok mereka, cuman mungkin belum menampakkan. Anggarannya belum pernah dengar begini. Yang pernah terjadi itu kan di mana? Di dekat Darut Tauhid ya. Yang sempat ramai itu. Di Bandung. Iya. Sempat ramai. Azan gitu. Ngadain acara ini apa?
kayak peristiwa Karbala, teriak-teriak ramai itu di medsos gitu. Ada itu. Dan tempatnya dekat dengan Darut Tauhid di belakang UPI. Ramai itu. Wallahu a'lam. Seperti itu mungkin ya teman-teman, sedikit fenomena lah ya. Ketika kita menyikapi kondisi umat hari ini tengah tercerai-berai sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan masa-masa tercerai-berainya kita ini suatu saat nanti akan dipersatukan kembali oleh Allah SWT. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah.